Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia. Saya mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sultanah Nahrasyah Lusmawe dengan NIM 2025610256. Pada hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 9 dengan materi kadar dan kadar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, untuk diberkati pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Siapa memimpin doanya? Ya, silakan Kalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kalis. Silakan kembali ke tempat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Siapa? Semuanya hadir. Semua hadir. Alhamdulillah semua hadir untuk mengikuti. Sebelum kita mulai belajar, coba kalian berdiri dulu. Ibu mau periksa kerapian kalian. Semua bajunya ke dalam. Yang perempuan, untuk membangun rasa nasionalisme kita, sebaik alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib. Untuk itu mari kita bangun. Apa-apa aja keyakinan di kelas? Manapun kita berada, kita harus sopan. Walaupun dia bukan orang tua kita. Misalnya guru. Guru itu harus dihargai. Apalagi? Dihormati. Coba kita lihat gambar. Apa ada di gambar ini? Orang sakit. Sakit itu siapa yang membuat kita sakit? Allah. Itu ketentuan dari Allah. Ini kita belajar tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dalam pembelajaran peserta didik mampu menganalisis perbedaan dan hubungan antara qada dan qadar dengan baik. Sebelum kita menonton video pembelajaran, maka kita speaking dulu biar semangat. Press pikiran kita. Boleh? Boleh. Ayo kita speaking. Namanya dari Jepang, apa kata dari Jepang?
menonton dengan baik. Jangan ada yang berbicara karena nanti ibu akan bertanya. Berarti harus betul-betul disimak. Sekarang kita nonton videonya. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari Qadha dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qadha secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, tataran atau sifat. Qadha secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Dengan kata lain, Nah, sekarang kalian barusan sudah menonton video. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan kadar dan kadar? Kalau siapa yang bisa menjawab? Saya dulu. Nah, apa itu kadar? Ada adalah ketentuan Allah. Kalau kadar? Iya, bagus sekali sudah menjawab. Siapa namanya? Anissa. Tolong beri tepuk tangan buat Anissa. Apa kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Coba kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga?
Kelompok 4. Jadi semua ada 4 kelompok. Semua hadir. Coba masing-masing ketua kelompoknya untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Masing-masing sudah mengambil SKPD-nya dari kelompok 1 sampai ke 4. Jadi harus bekerja sama. Masing-masing kelompok harus bekerja sama. Tolong di yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan bekerja.
ingatkan dulu. Mindfulness. Coba itu yang bagus. Direnungi, diresapi. Jangan ada yang berbincang. Tenang, relax. Oke? Dan dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Saat ini, apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di dekat dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa dan rekan saya kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang takdir baik dan takdir buruk. Jadi kami telah membuat 2 pertanyaan dan 2 jawaban berdasarkan pemahaman kami. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan masing-masing 2 contoh takdir baik dan takdir buruk dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi kedua jenis takdir tersebut? Jadi berdasarkan pemahaman kami, jawabannya soalan yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari takdir hadir dalam 2 bentuk, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Contoh takdir baik adalah ketika seseorang lulus ujian dengan nilai terbaik atau mendapatkan pekerjaan impian. Sedangkan contoh takdir buruk misalnya tertimpa musibah seperti sakit atau kehilangan orang yang dicintai. Jawaban pertanyaan yang kedua adalah seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar akan menyikapi takdir baik dengan rasa syukur dan tidak sombong, karena sadar bahwa semua adalah pemberian dari Allah. Sementara saat menghadapi takdir buruk, seorang muslim akan bersikap sabar, menerima dengan ikhlas dan tetap berusaha memperbaiki keadaan. Ia yakin bahwa semua yang terjadi memiliki hikmah dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Mungkin hanya ini dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Silakan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nabila dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang berikan contoh bagaimana qada dan qadar berperan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Contoh peranan qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang telah ditetapkan lahir dalam keluarga miskin, itu adalah contoh qadar. Tetapi dengan usaha yang keras ia bisa menjadi sukses. Nah, itu adalah contoh qadar yang berubah dengan ikhtiar dan doa. Apakah jawaban kami jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan
Nah itu tentang apa itu tentang qadar. Qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Ini mencakup segala sesuatu yang terjadi. Contohnya seperti apa? Matahari terbit dari timur, kelahiran dan kematian juga merupakan qadar. Selanjutnya qadar ya. Kalau qadar itu adalah realisasi dari qadar. Ini adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Contohnya takdir baik dan takdir buruk. Rezeki, jodoh juga termasuk ke dalam qadar. Jadi kita mau mati, kita mau hidup, jadi sudah ditentukan oleh Allah. Yang menentukan semuanya adalah Allah. Setelah itu perbedaan antara qadar dan qadar. Apa perbedaannya? Rencana Allah. Kalau qadar rencana Allah, kalau qadar realisasi hubungan erat adalah rencana. Qadar adalah rencana, qadar adalah realisasi atau blueprint. Qadar adalah bangunan yang berdiri. Hubungannya sangat erat. Tak bisa terpisahkan antara qadar dan qadar. Adapun hikmahnya beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama menumbuhkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, terus berusaha, usaha dan doa, mendorong untuk selalu berusaha dan berdoa. Kalau kita tidak berusaha, pasti tidak bisa. Jadi harus berusaha dan berdoa. Habis itu ikhlas dan sabar, melatih diri untuk menerima hasil ikhlas dan sabar. Berarti ikhlas dan sabar harus siap menerima. Jelas? Yang sudah dijelaskan tadi sudah tahu? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Kalau begitu ibu ingin bertanya sama kalian. Nanti siapa yang ibu tanya harus bisa menjawab. Pertanyaan 1. Apa pengertian qadar dalam Islam? Coba Haniza. Ya? Jawabannya C, yaitu ketentuan Allah yang sudah terjadi. Betul. Tangan Bu Haniza. Yang nomor 2.
evaluasi. Sekarang kita tadi kita sudah evaluasi. Sekarang kita refleksi tentang pelajaran hari ini. Ya. Jadi tugas kalian menulis apa yang sudah kita pelajari. Habis itu kumpulkan ke ibu. Biar ibu baca. Kan? Karena waktunya pun hampir habis. Ya. Coba itu ditulis. Habis itu dikumpulkan. Refleksi hari ini sangat senang dan happy.